Memang yang paling banyak dan paling berat dalam tanda kutip, kejadiannya memang di keluarga. Sering begitu ya? Sering begitu. Bahkan satu satu rahim gitu ya. Padahal kan mereka harusnya satu darah yang harusnya juga saling menyatu. Iya, tapi setiap orang dilahirkan dengan watak dan karakter yang berbeda sehingga menghadapi persoalan juga akan, maksudnya gini, kalau ada sebuah persoalan juga akan berbeda cara menghadapinya gitu. Jadi seorang bisa aja mengatakan, menurut saya Anda salah, tapi menurut dia, oh saya tidak salah gitu. Kembali di part 3. Nah, membahas tentang meminta maaf dan memaafkan ini tadi sudah banyak. Tapi Kang, kebanyakan yang terjadi adalah dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat. Ini apakah memang dipengaruhi emosi, ego, dan apakah memang juga kita tahu siapa dia dan sebagainya, akhirnya memang muncullah ketidakpuasan dan lain sebagainya yang kemudian menjadi kesalahan atau apapun itu namanya. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Apakah memang hanya di lingkaran itu? Enggak. Memang yang paling banyak dan paling berat dalam tanda kutip, kejadiannya memang di keluarga. Sering begitu ya? Sering begitu. Bahkan satu rahim gitu ya. Padahal kan mereka harusnya satu darah yang harusnya juga saling menyatu. Iya, tapi setiap orang dilahirkan dengan watak dan karakter yang berbeda sehingga menghadapi persoalan juga akan, maksudnya gini, kalau ada sebuah persoalan juga akan berbeda cara menghadapinya gitu. Jadi seorang bisa aja mengatakan, menurut saya Anda salah, tapi menurut dia, oh saya tidak salah gitu. Gitu. Misalkan begini. Ya itu benar-benar. Misalkan begini. Ada contoh yang masuk ke dalam benak saya. Di dalam sebuah keluarga kalau Idul Fitri itu biasanya adik-adik itu sowan ke kakak gitu ya. Sekarang itu sudah tidak berlaku. Sekarang itu siapa aja yang punya waktu, yang punya kendaraan, silahkan. Siapa mau berkunjung kepada siapa. Tapi kalau yang menggunakan perspektif lama, oh enggak, saya paling tua kok. Mereka yang harus datang. Gitu. Sementara mereka, maaf, kondisi ekonominya lagi morat-marit. Nggak ada kendaraan. Sementara dia kondisinya lagi stabil, established, ada kendaraan, waktunya luang. Harusnya dia aja datang. Padahal dulu harusnya yang muda datang kepada yang tua. Nah kan itu sudah berbeda tuh. Adik-adiknya bilang, oh kakak yang punya waktu, kakak yang punya uang, kakak yang punya kendaraan, apa sih salahnya kakak datang? Gitu. Tapi kakaknya, Anda salah, Anda tuh adik saya, Anda harus datang ke saya gitu. Akhirnya jadi berantem gara-gara hal yang seperti itu. Artinya ada ego atau kemudian subjektivitas yang bekerja ada subjektivitas dalam sebuah menyimpulkan sebuah kesalahan. Iya betul. Artinya tidak melulu orangnya yang melakukan kesalahan. Iya. Kadang norma dan sistem juga bisa membuat orang itu menjadi salah. Oleh sebab itu, maka itu tuh harus fleksibel gitu. Atau jangan-jangan yang melakukan kesalahan dalam sistem itu karena sistem yang salah. Bisa jadi. Orangnya enggak. Orangnya enggak. Ke bawah mekanisme sistem. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi karena sebuah... Artinya dia tidak perlu minta maaf kalau gitu. Kan begini, kalimatnya tuh meminta maaf dan memaafkan. Tidak bisa dipisah meminta maaf, titik, memaafkan, titik. Nggak bisa itu. Harusnya meminta maaf dan memaafkan. Satu rangkaian, satu napas gitu. Nah kan itu mah dua hal yang berbeda. Iya, tapi satu kan yang melakukan kesalahan, betul? Satu yang memaafkan. Betul, tapi sebab akibat itu nggak bisa dipisahkan. Iya, tapi maksudnya nggak bisa disatuin yang meminta maaf dan memaafkan. Pasti dua orang yang berbeda. Begini, meminta maaf dan memaafkan dalam satu napas itu artinya gini. Saya minta maaf ke Kang Nopa, tapi pada saat yang sama saya memaafkan orang itu, orang yang berbeda gitu. Jadi harus terbuka gitu, harus dua-duanya. Gitu. Oh itu mah beda konteks. Iya. Bukan beda konteks, beda orang, tapi satu konteks gitu. Konteksnya kan maaf, meminta maaf dan memaafkan. Ya, tapi kan pada kasus yang beda. Iya, kasusnya beda betul. Iya. Betul, kasusnya memang beda gitu. Jadi, tapi kita harus siap meminta maaf dan memaafkan gitu pada saat yang sama. Oh, jadi setiap individu, setiap orang, setiap manusia, setiap netizen itu harus punya dua sisi itu gitu. Iya. Siap meminta maaf, siap memaafkan gitu. Pada konteks keluarga pun harus begitu. Harus begitu gitu. Berbesar hati ketika memang salah ya minta maaf. Oh iya, walaupun dia anak yang paling tua gitu. Seperti konteks tadi ada Fitri ya.
Idul Fitri kayak gitu ya, lapang dada aja lah. Oh, dia punya waktunya, dia punya uangnya, dia punya kendaraannya. Kenapa sih mesti nunggu adik-adiknya datang ke dia? Tapi pernahkah ada penyesalan karena terlambat minta maaf? Apakah itu bisa menjadi pelajaran nggak sih? eh ada rasa penyesalan itu. Bahkan bukan orang lain, saya juga ada. Oh pernah gitu kan? Hmm. Ada. Karena belum bisa. Pelajarannya apa? Saya belum bisa berbakti kepada orang tua keburu tidak ada gitu. Itu ada semacam penyesalan gitu. Itu kan nggak perlu minta maaf. Betul, tapi kan persoalannya tadi kan Nah ini menyesal. penting juga Kang. Orang tua itu kadang-kadang berbesar hati sebelum anak minta maaf dan melakukan kesalahan. Sebetulnya orang tua sudah nggak apa-apa. Betul, tapi begini Kang. Ini konteksnya beda tapi hampir sama, nanti sampai juga ke sana. Orang tua itu diminta atau tidak diminta doa sama anaknya, dia pasti mendoakan. Betul. Pertanyaannya, apakah salah anaknya minta doa? Enggak. Ya justru itu, orang tua itu pasti memaafkan anaknya. Tapi apakah salah anaknya minta maaf kepada orang tua? Enggak. Ya justru itu. Ya justru itu apa? Iya justru itu. Jangan mentang-mentang orang tuanya sudah memaafkan terus tidak mau minta maaf. Oh, tetap harus minta maaf. Iya. Ya, tapi kan udah maaf, kamu ngapain? Kenapa? Kan udah memaafkan. Begini, sudah memaafkan itu dalam konteks spiritual, dalam konteks agama, tapi dalam konteks manusia harus itu. Tapi ini juga apakah kelainan gitu? Apakah memang kebaikan ketika memang sebagai orang tua memaafkan? Sebetulnya kan naif gitu ya, ketika memang memaafkan padahal harusnya minta maaf gitu. Kalau orang tua itu kan kasih orang tua kan sepanjang zaman gitu ya. Ya apakah itu tanda petik penyakit atau apa sih ya? Bagi orang tua enggak, itu mah kelapangan jiwa aja, kelapangan spiritual. Ya tapi kan seharusnya sebagai manusia yang tadi Akang bilang harusnya bareng. Jadi ketika ini memaafkan, ini minta maaf. Jangan orang tua bilang udah jangan minta doa lah. Maaf, karena tidak minta doa pun sudah saya doakan. Saya orang tua Anda, jadi saya nggak diminta pun pasti ngedoain. Tapi kan Allahnya harus minta. Saya itu sering kejadian dengan saya. Saya bilang betul, mama dan bapak memberikan doa kepada saya every time. Saya bilang dimanapun pasti gitu. Tapi kali ini ada khusus saya minta doa karena saya mau ujian gitu. Gitu. Jadi doanya wabil khusus gitu untuk ujian gitu. Tapi manfaat dari keduanya itu apa sih buat kita? Sebelum menjawab apa manfaatnya meminta maaf dan memaafkan, pertanyaan yang lebih dasarnya, untuk apa sih kita minta maaf? Untuk apa sih kita memaafkan? Ya kan punya kesalahan. Kang Lopa minta maaf kepada saya. Oleh saya dikasih maaf. Iya. Pemberian maaf saya ke Kang Lopa untuk apa sih? Supaya tenang aja dalam konteks diri. Jadi supaya menjadi tidak dosa dalam konteks agama. Tidak menjadi efek hukum pada tata norma hukum. Jadi gitu. Tenang ya? Iya. Oh, jadi untuk tenang saja? Tenang saja. Ada orang yang bisa tenang kok tanpa minta maaf, ada orang yang bisa tenang tanpa melakukan kesalahan kan? Koruptor itu nggak salah gitu. Tenang aja dia. Enggak juga, kata saya kan enggak. Oh pernah gitu? Bukan. Karena dalam beberapa tulisan yang saya baca ya banyak yang memang tidak tenang, atau memang menjadi cukup morat-marit segala macam, kan kelihatan sebetulnya. Ya itulah yang kemarin saya sebut ya di episode kemarin, itu yang saya sebut manipulasi kecerdasan emosional. Dan itu kan bisa dimanipulasi. Oh saya memaafkan, tapi diam-diam saya ngirim tukang pukul gitu. Gitu kan? Iya kan? Iya, kelihatannya kan emosinya cerdas gitu ya. Anda harus baik-baik gitu ya, tidak boleh korupsi kecuali saya gitu kan. Macam gitu kan, kira-kira gitu ya, itu sekedar ya konon juga. Gitu. Oke, tapi enaknya nih minta maaf itu DM, WhatsApp atau langsung? Langsung. Langsung nih netizen ya. Langsung gitu. Kenapa?
begini, tatap muka itu memberikan efek lahir batin gitu ya kepada orang, sehingga kita bisa tahu ini orang, ini perdebatan. Yang jelas ketika dia minta maaf kita wajib memaafkan. Cuman lebih dalam lagi kalau kita deep talk, ini orang serius nggak sih minta maafnya gitu. Kan kelihatan dari raut muka, dari tatapan mata dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa kalau tatap muka itu kita bisa langsung mendeteksi ini sungguh-sungguh atau hanya sekedar lip service sih gitu. Ya tunggu aja seminggu kemudian kalau kelakuannya dilakukan lagi berarti lip service minta maafnya gitulah. Kan? Oke. Nah, begitu. Jadi gampang aja kalau ketemu. Memang ada teknologi yang bisa memungkinkan orang meminta maaf lewat bahkan lewat email, lewat chatting gitu ya, lewat DM. Ya bisa saja. Jika memang alasannya memungkinkan. Karena jauh, yang satu di selatan, yang satu di timur gitu. Ya boleh saja. Tapi kalau selama masih bisa bertemu, ya ajak ngopi aja, sambil ngopi dia minta maaf. Jangan formal. Kalau formal kadang-kadang orang bingung. Nggak ada, nggak salah kok ke saya, ngapain juga mana minta maaf, jadi ribut akhirnya. Tapi kalau sambil ngopi, kita pelan-pelan ngomong, ya sorry lah kalau selama ini saya ternyata membebani Anda dan lain-lain, jadi toh nggak ada salahnya kalau saya minta maaf. Sambil ngopi itu enak, pasti ngomongnya ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau ujung-ujung datang minta maaf, Anda nggak punya salah, saya ngapain juga, berantem akhirnya gitu. Berdebat bukannya saling memaafkan gitu. Oke. Iya kan. Jadi itu penting bagaimana sebetulnya meminta maaf dan memaafkan, ya. Keduanya harus ada dalam diri kita. Harus ada. Supaya memang bisa juga menyadari kesalahan dan juga bisa berlapang dada untuk memaafkan. Itu tadi. Ya. Terima kasih. Jadi maaf kalau kita ada salah-salah. Sama-sama, saya juga minta maaf. Oke, terima kasih.